Kok belum tidur? Daripada mikirin postur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kembali lagi dalam acara 10 menit sebelum tidur. Marilah kita dengarkan bacaan Injil untuk esok hari dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea, di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, ngomong-ngomong tentang pengampunan nih Romo. Yes. Ini kan salah satu sakramen gereja yang kita sebut sakramen tobat. Iya, sakramen pengampunan Iya. dosa. Katanya Allah itu kan Maha Rahim, Maha Pengampun, tapi apakah semua dosa manusia itu bisa diampuni dalam sakramen tobat? Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dari apa yang saya pelajari di waktu kuliah teologi dulu, saya ingat betul bahwa sebagai seorang imam yang melayani sakramen tobat harus menjadi seorang hakim yang berbelas kasih. Kok hakim berbelas kasih ini gimana ini? Jadi sekaligus adil, sekaligus berbelas kasih. Itu artinya kami punya kewajiban yang sangat besar bahwa kami diserahkan kuasa pengampunan oleh Tuhan sendiri, ya. Apa yang kalian ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi kalau yang imam lepaskan dosanya, itu juga akan terlepas di surga gitu. Pada prinsipnya semua dosa akan diampuni. Pada prinsipnya bahkan dosa paling berat pun itu akan diampuni. Lalu pertanyaannya adalah apakah ada dosa yang tidak diampuni? Ada, frater. Adalah sebuah kondisi di mana seseorang tetap membandel
dalam dosa berat yang nyata itu tidak diberikan pengampunan. Contoh nih, misalnya ada seorang bapak terus datang masuk di ruang pengakuan, terus dia ngaku, Romo, mohon maaf nih, saya minta pengampunan karena saya udah selingkuh dari istri saya. Kenapa kamu selingkuh? Ya habis selingkuh itu enak, Romo. Istri saya udah tua, misalnya gitu, istri saya udah tua, Romo. Tapi saya ketemu ini masih muda, cakep lagi, strong, seger gitu kan. Jadi saya selingkuh sama dia, Romo. Ya sudah, biasanya kalau begitu kan kita nasihati ya jangan berbuat dosa lagi. Tinggalkan selingkuhan kamu, kembali kepada keluarga, kembali kepada istri dan jaga janji setia perkawinan. Kamu berjanji mau seperti itu? Kalau dia mengatakan, ya saya berjanji Romo, saya tidak akan selingkuh lagi. Itu akan saya berikan pengampunan. Tetapi kalau sebaliknya dia mengatakan, aduh gimana ya Romo ya? Susah kayaknya ini Romo. Susah nih Romo. Nah, kayak gitu biasanya saya nggak akan memberikan pengampunan. Karena dia masih tetap membandel dalam dosa yang dia buat. Dia nggak mau berjanji untuk merubah dirinya. Gitu. Jadi kalau begitu saya tidak akan memberikan pengampunan, tetapi bahasanya akan saya rubah. Sudah, kita berdoa aja yuk sekarang. Kita mohon supaya Tuhan mengetuk hati kamu. Karena dalam hati saya dia belum bisa menyatakan bahwa dia mau berubah. Gitu. Kecuali kalau dia berjanji, lalu setelah saya berikan pengampunan, lalu ketika dia keluar dari ruang pengakuan dosa, terus dia selingkuh lagi, ya itu lain urusan. Ya. Itu kan berarti dia jatuh dalam dosa yang sama lagi. Bukan dosanya sih yang tidak diakui, tapi kondisi batin seseorang yang tidak bisa menerima pengampunan. Maka dengan demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dan frater, yang lebih penting sebetulnya apa yang mau kita lakukan setelah kita keluar dari ruang pengakuan. Kalau kita mengetahui sekarang bahwa setiap dosa diampuni oleh Allah lewat sakramen, itu berarti ada jaminan dari Allah bahwa dia akan selalu mengampuni setiap kesalahan sebesar apapun jika kita mau datang dan mau bertobat. Nah pertanyaannya adalah kan seperti Yesus bilang, kalau Allah itu mau mengampuni sebesar apapun dosa-dosa kita, lah kita gimana nih mau ngampunin juga nggak sama orang-orang yang pernah bersalah sama kita? Kadang-kadang kan kita, mungkin frater juga pernah ketemu lah orang yang bertanya, gimana sih caranya, saya kesel banget sama orang itu. Setiap kali lihat mukanya tuh pengennya emosi aja. Padahal itu kesalahannya yang dia buat udah lama gitu. Tapi kok setiap kali ketemu dia kayaknya saya tuh. Kalau kita sulit mengampuni kesalahan orang, itu seperti kita memakai baju yang kotor. Jadi kalau orang berbuat jahat sama kita kan seolah-olah dia itu menyipratkan sesuatu yang kotor kepada baju kita. Jadi ketika kita tidak mau mengampuni, itu berarti kita tetap memakai baju yang sudah dia kotorkan. Padahal kan kalau kotor ya udahlah kita cuci aja kan. Kita cuci aja lalu kita pakai lagi. Jadi bersih lagi. Dan lagi pula apa sih sebetulnya? Apa sih yang kita pikirkan kalau kita nggak mau mengampuni orang? Apa? Harga diri, pride. Apa yang kita bela? Apa yang kita pegang? Kenapa kita nggak mau mengampuni orang yang bersalah? Apa sih harga diri gitu? Apa harga diri itu? Yesus saja nggak mau memegang harga dirinya loh. Dia meninggalkan seluruh harga dirinya sebagai Allah untuk turun menjadi manusia dan bahkan mati wafat sebagai orang yang tidak ada harganya untuk keselamatan kita. Maka Tuhan kita kayak begitu, masa kita masih tidak mau mengampuni? Kalau kita mendapatkan karunia pengampunan dari Allah, pertanyaannya adalah apakah aku juga mau mengampuni mereka yang bersalah? Kalau kita mengucapkan doa Bapa kami setiap hari, apakah doa yang kita lakukan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami? Itu juga menjadi hidup kita, tidak hanya berhenti pada kata-kata yang kita doakan. Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Semoga permenungan malam ini menghantar kita menuju hidup yang baru, mengampuni dan saling meneguhkan satu sama lain. Mari kita hening sejenak.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup hari kita pada malam hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan istirahat kita malam hari ini dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur. Selamat istirahat.